Padma sanaya nama gitu, apakah itu mantra tuh gitu. Kalau kita paham bahwa itu bukan mantra, tapi itu karena sesungguhnya ajaran kita kalau dilihat dari sebuah literasi gitu, tatwa masuk yang tercatat di dalam literasi, maka sesungguhnya kita akan gagal melihat ritus ini atau situs yang dalam bentuk. Nah, kita mewarisi ada 3 tokoh besar di Bali yang kita yakini mempengaruhi dari setiap perkembangan situs maupun ritus kita, ya mulai Markandeya, Pukuturan, dan yang Nirartha gitu. Cuman hari ini kita tidak bisa melihat yang mana sih ajaran Markandeya, yang mana sih ajaran Pukuturan, yang mana sih ajaran, karena semua ngeblend gitu. Nah, fakta realitasnya yang bagian tadi antara siwo pepek gitu dan sabuh pepet gitu. Nah, itu adalah sebuah perbedaan ajar karena kita berbicara tentang akasa pertiwi dari kesogatan dan kesewan menjadi siwa Buddha gitu. Yang mana ini kita berbicara yang mana nih Ki? Maka melihat Bali itu tidak bisa kita lihat dalam perspektif provinsi. Kita melihat Bali itu harus dalam perspektif Dwipa gitu. Maka situs yang kita warisi kalau kita bedah dengan mindset provinsi gitu, maka kita akan kehilangan hulu di situ karena provinsi tidak mempunyai hulu. Tapi begitu kita berbicara tentang situs dan ritus itu berarti harus mindset kita harus berbicara tentang Bali Dwipa, karena di Bali itu ada banyak dalam tanda kutip ini negara. Dalam tanda kutip ya, bahasa yang negara artinya ada teritorial kekuasaan yang mempunyai ulu masing-masing. Nah, ini yang harus kita mempunyai dasar mindset yang jelas tentang keberadaan dari situs. Karena situs itulah yang melahirkan ritus. Hari ini banyak sekali ritus yang dilakukan tidak lahir dari situs. Ampura pun nih banyak yang tidak mau membedah lebih dalam itu karena dia ingin memberi sebuah cara pandang bagaimana untuk bisa memahami di titik ini gitu. Kan hari ini Ampura Puniki sedikit sekali para pemuka kita berbicara tentang ritus atau membedah Banten dan Upakara dalam perspektif Samkhya dan aksara. Karena sesungguhnya ajaran kita kalau dilihat dari sebuah literasi gitu, tatwa masuk yang tercatat di dalam literasi, maka sesungguhnya kita akan gagal melihat ritus ini atau situs yang dalam bentuk Sabta Upaya nanti bahasanya gitu. Hari ini kita juga gagal paham melihat mana Banten, mana Upakara. Karena mindset kita hari ini Banten dan Upakara dikitakan sama. Kan kalau kita melihat dari Banten itu kita ngomong sesungguhnya pengelolaan nasi aja. Jadi kelur berarti tumpang ke pertiwi, berarti nasi winangun urip gitu kan. Salah satu cara membendahnya tadi dengan Saraswati, inilah yang sebagai dasar kita. Maka ajaran kita sesungguhnya sangat mudah sekali masuk ke dunia membedah niskala itu dengan perspektif Saraswati. Kalau kebenaran kita ada di literasi, berarti kita akan sulit masuk berbicara tentang niskala. Tanpa kita sadari apa yang kita lakukan di Bali adalah hal-hal yang terkait dengan niskala. Hidup kita di Bali ini adalah hidup secara niskala. Kita sering bekerja apapun itu tujuannya untuk kegiatan itu, meli canang, meli ini dan seterusnya. Ini kegiatan kita niskala. Tapi cara berpikir kita hari ini adalah membedahnya dengan niskala. Kalau kita ingin membedah niskala harus masuk ke Saraswati. Saraswati apa? Berarti kita berbicara tentang artinya berbicara tentang urip, yaitu angka dan warna gitu. Itu aja sederhananya. Kalau masuk ke dunia niskala gitu. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan ini adalah sebagai cara
akan masuk ke dunia niskala. Skala siapakah diri kita secara skala, siapa diri kita secara niskala, kan kita harus terjawab dulu untuk bisa membedah ini gitu. Karena berbicara untuk memahami angka dan samkhya dan warna ini harus masuk di wilayah idap, bukan di pikiran gitu. Tapi begitu kita berdiskusi pasti menggunakan pikiran, tapi objek yang kita diskusikan ini adalah hal-hal yang terkait dengan ajaran leluhur kita yang bisa dibedah berdasarkan dengan itu, dengan angka dan samkhya. Sehingga harus masuk ke dunia bayu, sabda, idap. Maka ngidap akena yang paling kata kuncinya nanti. Apa itu ngidap akena? Pemangku dap kalakal mepujo nih harus ngidap dumun, wasan ngidap wau ngereh niki napi gitu nika lah ngerehang Saraswati nika apa? Salah satu kita berbicara tentang angka rehang dari puja. Maka sulingeh dalam tanda kutip dulu di zaman dulu dia pasti artinya ngerehang itu dengan Weda Praga gitu. Dasar literasinya catur Weda Sira sehingga Weda Praga. Maka sulingeh itulah sebagai Weda itu sendiri yang terucap adalah Weda Praga. Yaitu tadi ini adalah Weda Praga lahir dari Saraswati itu sendiri. Nah setelah itu baru ngelekas. Jadi idap akena, reh akena, lekas akena. Ngelekas ini kan harus melepas ini. Karena di dalam konteks kita ngurip pasti kita memainkan vibrasi, energi, dan frekuensi gitu. Sehingga apa yang sesungguhnya yang bisa menghasilkan itu rehang. Apa rehang puniki? Nah inilah samkhya dan warna. Itulah yang salah satu kita berbicara tentang apa? Pujo-pujo salah satu. Kan semua berbicara tentang amkhya, angka dan warna gitu. Nah, ini yang masuk ke mindset dumun nggih. Kalau kita hari ini membedah upakara gitu. Kalau Banten kan gampang, kita ngomongin tumpeng gitu. Tapi di Banten itu pasti ada upakara, di upakara itu sing ada Banten gitu. Karena Banten itu apa, upakara itu apa gitu. Harus benar. Maka kalau tidak memahami tentang itu, maka kita akan gagal paham melihat bahwa Banten. Sehingga dalam kaitannya dengan apa yang disampaikan, nah diminta yang ngimbuh-ngimbuh ke gede dalam perspektif cara berpikir kita gitu. Bukan isinya burut yang dan burut jero mangku sani ngewikanan tentang nikel. Cuman yang lebih masuk kepada bagaimana membangun cara berpikir kita untuk bisa melihat apa yang tadi disampaikan oleh Jero Mangku dan juga memahami cara pandang Jero Mangku untuk bisa kita pahami bagaimana kita membangun idap kita gitu. Karena kita harus, kalau kita tidak paham itu bagaimana cara melihat apa yang tadi disampaikan sehingga kita mempunyai cara pandang sehingga kita bisa ngidap apa menjadi gitu. Karena kita sesungguhnya setelah selesai ini kita harus berkontemplasi. Hari ini kita jarang berkontemplasi karena selalu kita bekerja, belajar dengan pikiran kita. Lelaku kita bukan menggunakan pikiran. Lelaku kita di dalam meritus gitu harus dengan idap, sehingga harus dengan jiwa gitu. Nah proses kelahiran kita dari manusia ke manusia sakti ke manusia suci. Manusia suci ini sudah tidak boleh lagi berbicara di level pikiran. Maka harus ada di level idap. Nah ini yang sehingga kita harus, salah satu contoh tadi kita berbicara tentang ajaran Saraswati. Kenapa setiap negara harus Padmasana? Padmasana yang nama gitu. Apakah itu mantra tuh gitu? Kalau kita paham bahwa itu bukan mantra, tapi itu rehang yang akan mendudukkan kita di posisi di tengah sehingga idap akan masuk di situ. Begitu idap kita masuk di situ, baru kita akan apa yang buana alit kita selesaikan dulu, terus di luar kita kemudian senjata yang kita pakai dan seterusnya, terus kita hadir di Buana Agung ini di Jawa gitu. Banyak hal ngomongin Padmasana yang nama kan begini gitu. Apalagi nanti masuk ke
Maka cara melihat dan cara memandang tadi yang diawali oleh Jero Mangku dalang buniki harus kita paham dengan punya mindset gitu. Mindset sebagai nak Bali gitu. Karena bahasanya adalah wong wawang gitu. Aksaranya nanti kita bisa dibedah dalam kaitannya dengan itu. Maka dalam kesempatan yang baik ini kan, hari ini jujur aja Tiang melihat banyak kita gagal paham di dalam kita melihat realitasnya. Karena selalu orang mengeksekusi sesuatu itu dengan mantra, apalagi sekarang mantra di kelompok-kelompokkan seperti pemangku nak dadi mone gitu. Ndak konteksnya apa yang akan kita eksekusi kan, kalau denene kan kalau ngerehang niki gitu. Ngerehang dengan apa gitu kan. Jangan kita sepanjang kita memahami bahwa kita itu sebagai jan banggul, apa kita sebagai juru sapuh, apakah kita sebagai pemangku, apakah kita sebagai pinandito, maka ini harus paham tentang itu. Sehingga di situ kita akan lihat etika, semua terkait dengan tatwa, susila dan etika.